Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Aprilia Nini Muarasita akan menemani Anda untuk informasi hari ini, Rabu 10 Maret 2021 di Palpos Channel. Berikut informasi yang telah kami rangkum untuk Anda. Tragis menimpa pasangan suami istri Surdin 45 tahun dan Hamina 40 tahun, warga desa Gedung Agung, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat. Pasangan suami istri ini tewas setelah tertimbun muatan truk batubara yang terguling di jalan lintas tengah Sumatera, Desa Muara Lawai, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Senin 8 Maret 2021. Kejadian mengerikan itu berawal saat truk muatan batubara dengan nomor polisi BG 8491 UK yang dikemudikan Safran 43 tahun melaju dari arah Kabupaten Muara Enim menuju Lahat. Belum diketahui penyebabnya, tiba-tiba truk kehilangan kendali dan keseimbangan, kemudian slip saat berada di jalan Meniku. Dari arah berlawanan melaju sepeda motor Honda Supra dengan nomor polisi BG 2647EX yang dikendarai Surdin dengan membonceng Hamid. Saat oleng itulah, badan truk langsung terguling ke arah motor yang dikemudikan Surpin. Seketika muatan truk tumpah dan menimbun pasutri itu. Surdin dan Haminda mengembuskan nafas terakhir. Aparat kepolisian mengevakuasi tubuh pasangan malang itu. Kemudian sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Muara Enim. Kapolres Lahat AKBP Ahmad Gusti Hartono melalui Kasat Lantas AKP Adrian Syah mengatakan hasil olah TKP penyelidikan dan meminta keterangan saksi, penyebab kecelakaan maut itu diduga pengemudi truk kurang hati-hati. Dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya yang kini mangkrak mulai menampakkan kebenaran. Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi atau Kejati Sumatera Selatan menetapkan 2 orang tersangka pembangunan Masjid Sriwijaya yang berlokasi di Jakabaring, Palembang ini. Keduanya adalah EH dan DK yang ditetapkan sebagai tersangka Senin 8 Maret 2021. EH dan DK ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat keputusan dan penetapan 8 Maret 2021 terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Kasih Penkum Kejati Sumsel, Haidirman, mengatakan tersangka EH merupakan ketua panitia pembangunan Masjid Sriwijaya pada waktu itu dan tentunya bertanggung jawab atas kelangsungan pembangunan. Namun, seperti yang kita lihat sekarang, pembangunan mangkrak, artinya tidak berjalan dan adanya dugaan penyimpangan dalam pengolahan keuangan pembangunan masjid tersebut. Sementara tersangka DK merupakan kuasa KSO PT Berantas Abipraya PT Yodia Karya dan dilihat dari posisi jabatannya pada waktu itu sebagai pihak penyelenggara. Tentu dalam pembangunan masjid itu ada tanggung jawabnya. Dilanjutkannya lagi, alat bukti surat yang ditetapkan penyidik berupa dokumen-dokumen dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka penyidik berkeyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus nantikan informasi terbaru yang akan kami sajikan untuk Anda. Saya Aprilia Nini Muarasita mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.